Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Asy'ari, NPM 721213281. Di sini dalam video keempat ini saya akan menjelaskan rekrutmen dan seleksi SDM. Pentingnya pengadaan SDM. Di dalam pengadaan SDM yaitu ada proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya suatu tujuan di dalam perusahaan. Dasar pengadaan SDM: analisis pekerjaan atau job analysis. Penjelasannya, informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan dari suatu perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, uraian pekerjaan atau job description. Informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerja, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan atau job specification. Penjelasannya, uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Yang terakhir, evaluasi pekerjaan, job evaluation. Menilai berat atau ringannya pekerjaan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga dari suatu jabatan tersebut. Analisis pekerjaan. Langkah-langkah dalam rangka menganalisis pekerjaan: yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi dari analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan seperti aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat yang diperlukan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir, meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaannya baik 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depannya. Perbedaan job analysis dan motion study. Job analysis tujuannya memberikan gambaran terhadap suatu jabatan, sedangkan motion study tujuannya yaitu merubah dan memperbaiki metode kerja. Di dalam ruang lingkup job analysis menyeluruh, mencakup tugas dan juga tanggung jawab pekerja. Sedangkan di ruang lingkup motion study merubah dan memperbaiki gerakannya. Job analysis di dalam tingkat ketelitiannya. Di sini dijelaskan kurang teliti, sedangkan motion study sangat teliti. Job analysis di dalam organisasi dilakukan oleh bagian personalia, sedangkan di dalam motion study dilakukan oleh industrial engineers. Job analysis di dalam tekniknya seperti observasi, mewawancarai karyawan, dan juga kuesioner. Sedangkan motion study observasi, fotografi, dan stopwatch. Job analisis kegunaannya perekrutan, latihan, dan pengupahan. Motion study memperbaiki metode dan standarisasi. Uraian pekerjaan. Yang pertama, identifikasi pekerja atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan seperti rektor, dekan, dosen, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, standar wewenang. Yang keempat, syarat kerja yang harus diuraikan dengan jelas seperti alat-alat, mesin, dan bahan baku yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kelima, ringkasan pekerjaan. Yang keenam, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus dijelaskan dari mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan mana si petugas itu dipromosikan juga. Spesifikasi pekerjaan memberikan informasi mengenai yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di dalam pekerjaan yaitu sangat penting karena di dalam tingkat pendidikan itu bisa
Semakin tinggi tingkat pendidikan, insya Allah semakin banyak pengalamannya. Yang kedua, jenis kelamin pekerjaan. Jenis kelamin sangat penting karena secara ya kalau pekerjaannya kita itu mengangkut-angkut barang, mungkin itu jenis kelamin seperti pria yang sangat dibutuhkan karena tenaganya yang lebih besar daripada wanita. Yang ketiga, keadaan fisik pekerja. Keadaan fisik pekerja sangat penting juga karena kalau kita bekerja, kita sakit-sakitan atau sedang sakit, itu dapat mengurangi kualitas kerja kita. Jika kita sehat, insya Allah pekerjaan kita maksimal. Yang keempat, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Yang kelima, batas umur pekerja. Yang keenam, status perkawinan. Status perkawinan sangat penting karena kalau kita sudah menikah mungkin gerakan kita masih terbatasi. Kalau sedangkan kita belum menikah mungkin seluruh gerakan kita bisa dilakukan. Yang ketujuh, minat bekerja. Yang kedelapan, emosi dan temperamen pekerja. Emosi dan temperamen pekerja itu sangat baik kalau kita emosional dalam mengerjakan pekerjaan tersebut agar cepat selesai. Yang kesembilan, terakhir, pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan sangat penting karena dapat menambah nilai plus terhadap dirinya. Kalau kita sudah memiliki pengalaman pekerjaan yang sangat banyak, lebih gampang memahami tugas-tugas yang akan dikerjakan di perusahaan berikutnya. Proses pengadaan SDM. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan dan orientasi dan deduksi. Penentuan sumber penarikan dalam internal melalui mutasi. Di dalam eksternal, yang pertama, kantor penempatan tenaga kerja. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, referensi karyawan atau rekanan. Yang keempat, serikat buruh. Yang kelima, pencangkokan dari perusahaan lain atau penarikan dari perusahaan lain. Yang keenam, leasing. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja. Kebaikan penggunaan sumber internal. Yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya penarikan relatif kecil. Yang keempat, waktu penarikan relatif singkat. Yang terakhir, kestabilan karyawan lebih terjamin. Kelemahan penggunaan sumber internal, kurang membuka kesempatan tenaga kerja baru dalam perusahaan. Kebaikan penggunaan sumber eksternal yaitu terbukanya sistem kerja baru. Sedangkan kelemahan penggunaan sumber eksternal, pertama, prestasi karyawan lama cenderung menurun. Yang kedua, biaya penarikan lebih besar. Yang ketiga, loyalitas belum diketahui secara pasti. Di dalam surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan berisi tentang data pribadi seperti status pelamar. Maksudnya adalah jika Anda ingin melamar suatu perusahaan, Anda ingin ditempatkan di mana atau ingin melamar di jabatan mana dalam perusahaan. Keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan sangat penting karena jika kita memiliki keahlian dan keterampilan dari suatu bidang, maka jika kita ditempatkan di bidang tersebut, maka kita lebih bekerja secara maksimal. Riwayat pengalaman. Pengalaman pekerjaan sangat penting bagi perusahaan karena pengalaman itu pengalaman. Piagam penghargaan berisi juga kegemaran, berisi juga referensi. Seleksi. Tujuan pelaksanaan seleksi untuk mendapatkan karyawan. 1. Berkualitas dan potensial. Yang kedua, jujur dan disiplin. Di dalam bekerja, jujur dan disiplin itu menjadi poin bisa dikatakan sangat penting karena jika kita jujur dalam melakukan pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, cakap, terampil dan bergairah dalam bekerja. Yang keempat, dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal.
Dapat bekerja sama itu menjadi poin penting juga, karena jika kita diberi tugas dan kita bekerja sama bisa dapat lebih cepat selesai pekerjaan kita. Yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang ketenagakerjaan. Yang keenam, dinamis dan kreatif, inovatif serta bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan. Yang ketujuh, loyal dan berdedikasi serta memiliki budaya malu. Sistem dan prosedur seleksi. Successive hardless, sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu tes, maka tidak boleh mengikuti tes berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Sistem ini kalau tidak salah digunakan oleh seperti kita masuk tes Polri atau TNI. Jika kita gagal di dalam kesehatan, maka kita tidak akan bisa mengikuti tes berikutnya. Yang kedua, compensatory approach, sistem yang dilakukan di mana pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata apakah mencapai standar apa tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, demikian sebaliknya. Sesuai dengan pengetahuan saya, mungkin tes ini digunakan oleh testing untuk kita menjadi PNS, karena kita dites secara keseluruhan dan dikumpulkan di akhir tes jumlah dari nilai-nilainya. Jika kita melewati nilai rata-rata, maka kita akan mendapatkan pekerjaan tersebut, dan jika tidak sampai ke nilai rata-rata, maka kita akan dinyatakan gugur. Compensatory approach. Pertama, pengisian blanko tes wawancara, cek latar belakang pribadi, cek kesehatan. Setelah itu kita berhenti untuk menunggu apakah kita diterima dalam perusahaan tersebut atau tidak. Jika kita diterima, maka tinggal menunggu kapan kita bisa masuk dan bekerja di perusahaan tersebut. Penempatan, orientasi, dan induksi. Penempatan yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan yang membutuhkannya dan sekaligus mendedikasikan kepada orang tersebut. Induksi, orientasi adalah pengenalan, dan induksi adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Mungkin itu saja dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.